Halo, saya janji kan mau cerita soal monumen di Berlin. Jadi monumen di Berlin tuh bentuknya tuh suka unik-unik dan nggak tahu ya, tapi setiap kali aku ketemu monumen pasti itu mengingatkan pada kejadian mereka sejarah sejarah Jerman di Perang Dunia Kedua, yaitu ketika mereka dikuasai oleh Nazi dan menjadi negara berdasarkan ras, yaitu ras Arya. Nah, jadi ini salah satu monumen atau landmarknya mereka yang terkenal, yaitu sorry ya, aku tuh nggak pronunciation Jermannya jelek, jadi harap dimaklumi. Nah, ini adalah landmark yang paling terkenal, namanya Brandenburg Gate. Nah, ini dibangun pada abad ke-17 untuk mengenang 30 tahun perang. Nah, ini awalnya adalah kayak semacam landmark Jakarta di patung selamat datang gitu. Nah, jadi ini dulu adalah gerbang kota Berlin. Nah, biasanya kan kalau kita ke Berlin tuh pasti wajib wajib ke sini ya. Tapi tahu nggak kalau di sekitar sini itu banyak sekali monumen-monumen lain, kayak monumen Yahudi, Holocaust Yahudi. Terus juga ada monumen mengenang Ronald Reagan. Terus ada juga monumen perang perang Rusia. Maksudnya tentara-tentara Rusia yang dulu memang menguasai Berlin Timur gitu. Nah, dari semua itu ada satu monumen yang nggak nyangka juga bisa ketemu, karena memang kalau tadinya aku cek di Google Map pun nggak ada gitu, karena saking gimana ya, mungkin monumennya menyatu kali sama 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 taman gitu. Jadi ya nggak tahu ya, tapi ini juga juga bagus ini monumennya. Nah, saya ceritain dulu awalnya kenapa kami itu maksudnya kami, karena kami satu rombongan waktu itu tahun 2017 ya. Jadi ceritanya nggak jauh dari situ tuh ada yang namanya gedung Reichstag. Jadi ini adalah gedung parlemen Jerman gitu. Nah, untuk ke sana kita harus jalan kaki. Nggak jauh sih, ya lumayan sih. Ya lumayan gitu, jalan kaki di Eropa gitu. Terus untuk ke sana itu kita harus melewati taman. Nah, taman itu namanya Tiergarten. Nah, ini namanya Tiergarten. Nah, perhatikan di sebelah kanan sini, sebelah kanan saya maksudnya. Nah, itu ada kayak semacam dinding ya, dinding-dinding gitu. Nah, itu ternyata di dalamnya ada monumen. Monumennya ini menarik karena tidak semua orang tahu sejarah monumen ini. Yang mereka tahu, ya memang sih sekitar Nazi juga, tapi yang mereka tidak tahu bahwa ternyata Nazi itu ketika pembasmian massal itu tidak cuma Yahudi, tapi kaum ini pun dibasmi. Nah, jadi sebelum masuk ke monumen ini, dinding-dinding yang tadi saya ceritain itu menuliskan sejarah dari monumen tersebut. Nah, monumen ini ternyata adalah memorial. Gimana sih tulisannya? Memorial. Gini aja deh, bahasa Indonesianya aja ya. Jadi monumen ini adalah untuk mengenang korban pembunuhan massal atau pembantaian suku Roma dan Sinti. Nah, jadi bisa lihat ya, ini apa namanya, di dindingnya sebelum masuk itu, ini adalah cerita sejarahnya gitu. Sejarahnya jadi sepanjang itu. Sayangnya saya cuma dapat foto satu ini gitu. Nah, sejarahnya itu jadi pada tahun 1935 Jerman memutuskan bahwa bangsa Roma atau Sinti. Nah, bangsa Roma atau Sinti ini adalah orang Gypsy. Nah, orang Gypsy tapi bukan Gypsy yang kayak gini ya. Jadi maksudnya itu bukan bangsa Gypsy kayak Cassandra, cinta yang hilang zaman telenovela, enggak.
Jadi mereka ini adalah orang-orang Gypsy, suku orang-orang nomaden di Eropa yang pada saat itu memang dianggap sebagai orang-orang kasta bawah atau kelas bawah gitu. Barengan juga dengan Yahudi. Jadi pada tahun 1935 Jerman memutuskan untuk menyatakan mereka adalah musuh bersama yang harus dibasmi gitu. Akhirnya pada tahun 1942 Jerman memutuskan untuk mendeportasi besar-besaran warga orang-orang Gypsy ini gitu. Jadi mereka akhirnya dikirim ke camp-camp konsentrasi. Yang pertama yaitu gelombang pertama atau kloter pertama dikirim ke Auschwitz. Auschwitz. Susah ya, maaf. Nah, kita tahu sendiri kan kalau masuk Auschwitz ya gimana gitu ya, bagi pecinta-pecinta sejarah Perang Dunia Kedua pasti tahu itu camp kayak apa gitu. Nah, pas masuk itu, sebelum masuk kita juga dikasih tahu larangan-larangannya. Jadi kita tidak boleh ketawa-ketawa, ngomong keras-keras. Pokoknya kita datang di sana, masuk ke dalam monumen itu untuk mengenang mereka, orang-orang Gypsy yang dibantai oleh Nazi. Jadi menurut catatan ada sekitar 220.000 sampai 500.000 suku Gypsy yang orang Gypsy yang dibantai oleh Nazi. Padahal pada saat itu populasi mereka cuma 1 sampai 2 juta orang. Jadi betul-betul ya mempengaruhi banget ya. Nah, begitu masuk itu kita nggak bisa ngebayangin monumen ada patung-patungnya nggak, tapi dibuat kolam seperti ini. Mungkin diameter kolamnya itu sekitar 10 sampai 15 meter, baru kedalaman kolamnya itu paling cuma 30 cm lah. 30 cm. Nah, pas di tengah-tengahnya itu ada segitiga. Segitiga itu diambil dari bintang David, badge-nya mereka. Bintang David yang menyatakan bahwa mereka itu adalah musuh bersama. Nah, monumen ini kerennya, monumennya jujur aja monumennya tuh menyatu banget sama itu. Jadi nggak maksa gitu, nggak maksa itu ada gitu. Monumennya keren ya. Tapi monumen ini juga butuh perjuangan karena Jerman sendiri baru mengakui adanya pembasmian orang Gypsy itu tahun 1982, dan baru pada tahun 2012 sekitar 2011-2012 monumen ini dibangun. Nah, arsiteknya sendiri namanya adalah Dani Karavan. Dani Karavan sendiri orang Israel. Diresmikan oleh Meghan Markle. Nah, di tengah-tengahnya itu tuh, segitiga itu, yang ada tengah-tengahnya itu setiap hari selalu ada bunga segar gitu. Nah, terus di sekelilingnya monumen itu adalah ada tulisan puisi dari Santino Spinelli, orang Gypsy juga tapi Gypsy Itali, berjudul Auschwitz. Jadi puisi itu menggambarkan perasaan orang-orang itu ketika di Auschwitz gitu, yang marah, sedih, pucat karena ya kematian mereka sudah ada di depan mata gitu. Terus di sekitarnya itu ada batu-batu seperti ini, ada tulisan nama-nama korban. Tapi sampai sekarang aku nggak tahu ini kenapa korban-korban ini aja yang dicatat namanya gitu. Ini maksudnya apa, saya juga belum tahu. Nah, terus nih lihat, jadi suasananya itu udah kayak tempat meditasi sebenarnya, saking tenangnya. Orang ngomong juga pelan, semua pelan, tidak ada yang kecakakan, tidak ada yang ketawa. Bener-bener saya aja yang orangnya suka ketawa jadi terdiam di sini gitu. Bener-bener bagus lah ini monumen ini. Ada lagi satu monumen yang saya mau ceritain tapi simpan buat nanti ya.